Yesus kemudian dikhianati Yudas. Yudas ini siapa kata Yesus? Feriat Sukran. Yudas ini siapa menurut Yesus? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas ini iblis. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 12, apa yang dia katakan? Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Yang disalib ini adalah isi iblis. Iblis memberi kuasa kepada siapa? Kepada pasukannya. Jadi ketika ada yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak mengatakan bahwa aku diberi kuasa. Kemudian yang kedua, yang terakhir, Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Bertentangan dengan pergilah ke seluruh bangsa. Bertentangan. Silakan. Bertentangan. Di mana bertentangannya, Bang? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ayatnya, pergilah. Ayatnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya, betul. Nah, jadi kalau ada kemudian yang berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku, itu sudah bertentangan dengan pengajaran Yesus. Makanya Yesus berkata, sebelum ada penyaliban, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Oke. Tapi itu kan asumsinya Bang Juma ya. Boleh. Banyak ayat Bang di Alkitab itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Bagaimana tuh? Iya. Yesus kan semua makhluk ciptaan itu keluar dari Bapa. Tidak ada yang tidak keluar dari Bapa. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Coba baca. Ya, coba saudara baca Matius 4 nomor 4. Oke. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Berarti kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari Elohim. Berarti kita juga ini Tuhan, karena kita keluar dari Elohim. Oke. Kan noise Bang, noise. Tempat saya hujan. Oke, sorry. Ya? Oh, enggak. Tempat saya hujan. Enggak dengar kok. Masih oh iya. Jadi Yesus kan bilang, Bang, kamu datang dari bawah, sedangkan aku dari atas, kata Yesus, Bang. Makanya Yesus itu Tuhan, kita tuhankan, Bang. Karena dialah Tuhan itu yang mengambil rupa manusia. Memang sulit, Bang, diterima oleh akal manusia melihat bagaimana, apalagi dari basic Islam ya, yang laisa kamisli sayun itu kan, memang berat gitu Bang memahami Tuhan yang mengambil rupa. Kan kita paham Tuhan Maha Kuasa toh Bang. Boleh nggak dia ambil rupa manusia? Boleh nggak Bang? Oke. Tuhan Maha Kuasa. Yang mana yang cocok dengan logika kita manusia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan? Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan itu ada di Filipi itu Bang, yang walaupun dalam rupa Elohim atau rupa Allah, nomor 6 ya tidak menganggap kesetaraan yang patut dia pertahankan. Oke. Ketika kita kehilangan Tuhan, alam semesta ini kehilangan Tuhan, apa yang terjadi dengan alam semesta? Ya, ketika
Tuhan yang eksistensinya dia adalah roh, ketika dia mengambil rupa manusia, bukan berarti roh yang tak terbatas itu hilang, Bang. Paham nggak, Bang? Mengosongkan diri, Bang. Mengosongkan diri. Tidak mempertahankan keilahiannya. Kosong. Kosong. Berarti tidak ada unsur ilahi sudah. Kosong dia. Ya. Filipi 2 kan? Ya. Filipi 6. Filipi 2. Filipi 2. Mengosongkan diri. Tidak mempertahankan. Artinya kosong sama sekali. Lalu yang menjaga alam semesta yang begitu rumit, dalam ilmu fisika, bumi ini berputar sangat kencang. Cuman kita nggak merasa karena gaya gravitasi bumi. Kalau Tuhan pencipta alam semesta yang menjaga eksistensi kemudian keberadaan kadar alam ini, itu gimana ceritanya? Jangankan alam semesta, pilot lagi terbang, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi tikus. Bagaimana pesawat? Ya. Jadi Bang Juma, Tuhan itu kan tidak bisa dihitung ya. Karena itu dia nggak bisa jadi manusia. Kan Bang Juma menganggap Tuhan itu bisa dihitung. Tuhan itu ada satu, ya kan? Ketika dia turun, yang di atas hilang. Eksistensi Tuhan. Coba baca tidak... Filipi 2, Bang. Saudaraku, coba Bang. baca Filipi 2. Oke. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba dibaca di situ. Oke. Tuhan mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi hamba. Tuhan menjadi hamba, bukan Tuhan lagi. Ya. Ketika Tuhan hilang, yang ada hanya hamba. Lalu yang menjaga alam semesta ini, eksistensi alam semesta ini siapa? Ya. Tuhan Makanya itu... kalau Anda mengatakan laisa kamitslihi syai', di dalam kitabnya orang Yahudi juga 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya. Setuju. Nah, itu dia. Lalu Tuhan mana yang kuat, mana lebih masuk logika? Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah sebagai utusan, sebagai duta rasul, atau Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan? Yang lebih hebat gitu ya. Masuk akal ya, masuk akal. Ya kalau bicara konsep ketuhanan itu tidak akan ada yang masuk akal, Bang Juma. Pasti masuk akal, Bang. Nggak Berbicara mengenai konsep ketuhanan itu masuk akal. Bagaimana mengakalin ya sebelum baginda Muhammad ke Sidratul Muntaha, dia dicuci dulu hatinya oleh malaikat, dibelah dadanya, dicuci jam-jam, dimasukkan iman dan takwa. Itu logika mana, Bang? Oke, baik. Percaya enggak kepada diri Anda ketika Anda mengatakan bahwa alam semesta ini ada yang maha kuasa menjaganya? Percaya enggak? Percaya. Percaya kan? Percaya dong, percaya dong. Nah, Ya. masuk akal enggak kalau alam semesta ini diatur oleh yang maha kuasa? Yang maha kuasa kerjaannya nggak mengatur bumi, Bang. Bumi ini terjadi karena sudah demikian. Manusia kan ada free will. Begitu juga bumi sudah ditentukan dia berotasi. Ada air, alam semesta panas, ini menguap. Itu udah natur alami, Bang Juma. Bukan Allah yang mengatur. jadi nggak ada lagi pencipta langit dan bumi, nggak diawasi oleh pencipta gitu. Aduh, dot paus tuh. Nggak, gini Bang Juma. Untuk apa Tuhan mengawasi bumi? Nggak, Bang Juma. Pilot Tuhan Maha aja. Kuasa. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi kalau alam semesta ini tidak ada yang menjaga, Bang, apa yang terjadi dengan alam kita ini kalau nggak ada yang menjaganya? Ya dari dulu memang begitu, Bang. Gimana? Maksudnya? Ya dari dulu memang Tuhan menciptakan lalu dia jagain. Nggak perlu. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sudah sempurna. Nggak perlu lagi dijaga-jaga, Bang Juma. Manusia pun begitu. Manusia diberikan free will, kehendak bebas. Dia bisa menentukan Tuhan mana yang mau dia sembah. Ada ribuan jutaan agama, Bang Juma. Bebas manusia. Ya kan?
Iya. Tapi tentu dengan konsekuensinya masing-masing gitu loh. Makanya kalau berdebat masalah iman, Islam dan Kristen tidak akan pernah nyambung, Bang Juma. Jadi menurut saudara alam semesta ini nggak dijaga oleh pencipta? Untuk apa pencipta menjaga bumi? Enggak lah. Oh. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak tidur, tidak ngantuk. Itu maksudnya apa, Bang? Coba ayat berapa tuh? Tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Ya, Mazmur artinya apa, Bang? Mazmur itu artinya senandung atau kidung. Ya, kidung dari Daud, betul? Daud. Nah, nggak masalah. Berarti itu kan pujian manusia terhadap pencipta, toh? Iya. Ya sudah, Iya. itu menjawab itu sudah. Kalau Daniel 6 nomor 27 bagaimana Anda memahami itu? Daniel 6, 27. Daniel 6 nomor 27. Oke. Coba. Tolong dibaca. Ya, siap. Siap. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Terus apa, Bang? Pertanyaannya. Daniel 6 nomor 27. Daniel 6:27 betul. Apa yang Anda temukan di sana? Dia melepas dan menolong, mengadakan Itu sudah tanda. benar dalilnya. Yang Anda baca sudah benar. Daniel 6:27. Daniel 6 betul Bang? Sudah benar. Betul. Atau Bang Juma bisa bukain coba, mungkin beda ya. Kalau dalil yang mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi ini Ya. tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak berakhir, dan Tuhan ini selama-lamanya, kemudian pemerintahannya tidak pernah berhenti. Apakah itu merujuk pada bumi, Bang Juma? Alam semesta. Enggak. Kerajaanku bukanlah dari dunia ini, kata Tuhan Yesus. Alam semesta ini. Coba ayat Alam berapa? semesta. Ayat, Alam ayat. semesta ini. Coba Ayat. kita lihat di dalam ulangan 33 nomor 27. Ulangan 33 nomor. Tapi saya heran loh. Heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak lagi mengawasi alam ini. Untuk apa Tuhan jadi satpam? Loh, jadi Alah. yang mengatur segala sesuatunya ini siapa? Ya sudah berjalan demikian sempurna. Pada hari pertama dia menciptakan ini, hari kedua Iya, itu menciptakan proses itu. penciptaan. Itu udah otomatis, Itu proses Bang penciptaan. Juma. Iya. Itu proses penciptaan, Bang. Iya Tuhan. Itu Tuhan proses ciptakan. penciptaan. Bukan berarti dia harus menunggu apa yang dia ciptakan seperti kita. Kalau kita kan wajar. Masa ya. sih? Masa seperti itu? Memang konsepnya di dalam Kristen itu begitu. Iya, Bang. Itu Bang. Hah? Coba dalilnya mana? Tuhan menjaga bumi gitu. Coba dilihat dalam Kejadian berapa itu ya, teman-teman. Ada di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwasanya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Saya lupa dalilnya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti. Tapi coba Anda perhatikan lagi, masakan ada alam semesta ini tidak dijaga oleh Tuhan? Kalau di Al-Quran kan jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Artinya. Jadi pencipta langit dan bumi ini mengatur segala-galanya. Ya mungkin Tuhan kita beda. Enggak. Jadi alam semesta ini Kok tidak enggak, ada Bang? pengawasan Beda. Tuhan lagi. Kan Tuhan Abang dan Tuhan saya Enggak, beda. maksud saya pengawasan Tuhan itu enggak ada lagi terhadap bumi ini. Gini ya Bang, mungkin ada. Dalilnya begini, selai rambutmu jatuh pun Tuhan tahu ya. Jumlah rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Tapi bukan berarti itu maknanya Tuhan mengawasi bumi, bukan. Kalau bumi
berputar pada porosnya, ada hujan, itu udah terjadi alami, bukan karena Tuhan, bukan karena ini kehendak Tuhan, bukan. Itu proses yang sudah alami, seperti natur manusia itu alami. Kita bukan robot kan, Bang Juma? Kita kan bebas. Iya, terus? Mau beragama Islam, Kristen, itu kan bukan kehendak Tuhan, betul nggak? Begitu juga bumi. Begitu ya? Iya, tidak perlu Iya, lagi iya, iya, iya. setel-setel begitu kan. Oh, Bang Juma jadi Islam gitu. Enggak gitu. Itu kan karena pilihan aja kan. Pilihan Bang Juma Iya, kan iya. untuk menjadi Jadi kesimpulan saudara, alam semesta ini tidak lagi diatur oleh pencipta. tidak. Untuk apa Tuhan mengatur? Enggak ada yang ngatur. Kalau bumi ada bencana, itu pun karena efek dari ulah manusia. Jadi eksistensi yang terjadi selama di atas muka bumi ini, misalnya ada kematian, ada kelahiran, itu bukan campur tangan Tuhan. Gini, ada kelahiran karena ada pernikahan, ya kan? Itu wajar, itu terjadi alamiah saja itu Bang Juma. Oh, bukan karena Tuhan. Memang bukan karena Tuhan gimana? Bukan karena Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Ya, itu kita berbeda pandangan ya, Bang. Masa sih? Kalau menurut saya sih, untuk apa Tuhan menjaga bumi? Bumi udah mandiri, Bang Juma. Udah bersifat alamiah, matahari, ya kan, terbit timur ke barat. Itu bukan, memang sejak awal Tuhan yang mengatur, tapi setelah diatur ya tidak maksudnya untuk apa jadi alam ini dikontrol, alam gitu ini kan. terjadi. Kayak mesin gitu kan, harus kita tungguin gitu, enggak gitu. Jadi pantaslah kemudian orang Kristen ini bebas ya, karena tidak diawasi lagi gitu. Nah, ini Gitu ya, Bang? dari konteks nggak nyambung. Premis awal kan Kok nggak ngomongin nyambung? bumi. Yang Iya, kedua, alam Abang bilang semesta, alam pantas semesta, lah. alam semesta kan menurut saudara kan tak diawasi lagi sama Tuhan. Anda katakan masa Tuhan jadi satpam? Iya kan? Benar gak? Benar gak? Ya betul. Untuk apa Tuhan mengawasi bumi? Nggak perlu. Iya, bumi berarti diawasi. wajarlah kemudian kalau Kristen itu bebas. Karena tak ada lagi Tuhan yang mengawasi. Ya kan Tuhan tidak mengawasi alam semesta lagi. Kan gitu. Berarti ya Kristen ngapain lagi untuk tunduk? Pantasan aja di Galatia 5 itu Kristen dibebaskan dari penghambaan, tidak mau lagi menyembah dia, orang Kristen ini. Karena ternyata Tuhan tidak mengawasi. Kalau di kami jelas alam semesta ini diawasi oleh pencipta langit dan bumi. Tujuan pengawasan apa? Untuk menjaga eksistensi, mengatur segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, siang malam, itu pengaturan Tuhan. Pengaturannya berubah nggak? Pengaturannya jelas berubah dong. Berubah? Berubah, setiap hari kan kehidupan kita ini berubah. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat. Semua itu di bawah pengawasan Tuhan, pengaturan Tuhan. Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Jadi kalau ada alam semesta tidak diatur oleh Tuhan, ini gimana ceritanya? Kalau ada orang yang bundir, itu diatur Tuhan juga? Itu pilihan. Nah, Itu pilihan. katanya, Dan Allah sudah mengatur, saudara. Allah sudah mengatur bahwa yang ingin bunuh diri caranya seperti ini, crack dan seterusnya. Allah sudah mengatur itu semuanya. Standar ganda, Bang. Loh, kok standar ganda pula? Kan saya mengatakan alam semesta ini diatur oleh pencipta langit dan bumi. Orang yang mau bunuh diri naik ke atas lantai ketiga, turun ke bawah jatuh, mati. Sudah pengaturan Tuhan seperti itu. Tidak ada orang yang naik ke lantai 3 lantas kemudian turun jatuh ke bawah itu tidak mengalami kematian, kecuali lantai 3-nya itu jaraknya hanya 2 meter atau 1 meter. Itu pengaturan Tuhan, itu pengawasan Tuhan. Jadi kalau alam semesta ini sudah kehilangan Tuhan, itu bahaya loh. Tuhan ternyata tidak mengawasi, itu bahaya. Nah, tadi saya tunjukkan Mazmur 121, Anda mengatakan itu cuman kidung, itu cuman senandung. Lalu Anda ada dalil nggak bahwa alam semesta ini bebas dari kontrol Tuhan? Ada dalil nggak, Bang?
Kerajaanku bukanlah dari dunia ini, itu dalilnya. Itu apa? Bukan. Saya mengatakan bahwa alam semesta ini itu di bawah pengawasan Tuhan. Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan masih mengawasi alam semesta, bukan sapam. Lalu bagaimana dalil? Cuman kalau saya tunjukkan dalil, Anda mengatakan ya itu kan kidung. Seperti misalnya di dalil ya. Mazmur 33 nomor 13, Ya. Tuhan mengawasi, kemudian 2 Tawarik, Tuhan kemudian menerima doa dan memperhatikan dari surga. Oke. Taruhlah misalnya Mazmur 33 nomor 13. Banyak dalilnya sebenarnya. Cuman Anda mengatakan itu kan kidung agung. Itu kan senandung. Jadi bagaimana alam semesta ini tanpa pengawasan Tuhan? Contoh kecil aja dulu. Pesawat tidak diawasi oleh pilot. Apa yang terjadi antar planet dengan planet tabrak-tabrakan? Itu udah pasti itu. Kalau tidak ada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena eksistensi kehidupan alam semesta itu bisa ada karena adanya Tuhan yang menghidupkan, yang mengatur segala sesuatunya. Nah inilah kalau agama tidak diajarkan oleh Nabi, ya saudara ngomong asal ngomong, membantah dalil. Saya kira kembali kepada tema kita ya. Kembali kepada tema bahwa ketika Kristen itu tidak diajarkan oleh seorang nabi, maka boleh dikatakan Kristen ini adalah ilegal dari pengajaran pencipta langit dan bumi. Artinya kalau dalam konsep Islam, Kristen ini adalah agama ardi atau agama buatan karena tradisi turun-temurun dan seterusnya. Berbeda dengan ajaran Yahudi diajarkan oleh Nabi Musa, kami di Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kristen diajarkan oleh itu kosong, tak ada yang mengajarkan kekristenan. Sekira begitu saudara Hanso, saya undang saudara kita Kristen yang lain. Boleh. Oke, makasih. Makasih saudara Hanso, thank you. Ya. Jadi dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi. Allah mengawasi itu bertumpahan. Ulangan 11 juga ada. 2 Tawarik 7 juga ada. Banyak. Ya cuman Mazmur yang tadi saja 121 nomor 4 aja ditolak sama saudara Hanso. Mana saudara Kristen yang minta permintaan ini udah 4.500 ini mau umroh kita sama-sama. Kita naikkan ya. Oke. Saudaraku Kristen yang tidak lagi diawasi oleh Tuhan, apa kabar? Joe. Halo Bang Joma. Halo. Halo Bang Joma. Iya, halo. Iya, halo. Iya, halo. Silakan Anda bernarasi terkait ajaran Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Silakan. Bentar ya. Ya. Kalau soal nabi dalam Kristen itu banyak. Siapa? Tapi yang saya tahu dan yang Ya. saya ingat aja karena saking banyaknya. Iya, Nabi Ada mana saja? Nabi Yunus, ada Nabi Daud, dan ada namanya Nabi Luga. Paulus. Baru satu yang jujur. Mengatakan Nabi Paulus. Betul. Berarti yang mengajarkan agama Kristen ini namanya Nabi Paulus. Nabi Paulus. Iya. Baru satu orang yang jujur. Agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi Paulus. Jadi Paulus ini adalah seorang nabi. Iya, Sepakat? betul. Dalilnya di mana? Paulus ini nabi. Bentar, saya buka. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24, Bang. Paulus adalah nabi. Saudara Ares de God
Apa kabarku, Bang? Iya bang. Ya, Alhamdulillah baik bang. Muslim? Iya bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bang. Kita cari Kristen satu orang untuk bantu saudara Jo, boleh? Oke bang, siap bang. Oke, Siap, bang. makasih Bang Aries. Thank you, Bang. Nah, Indok nantiara pala kere bahasa mune. Halo Bang Juma, shalom. Ya, salam. Gimana kabar? Baik. Umpat topolei. Bang Juma, udah sehat? Ya, sehat. Syukurlah. Dari mana Ibu? Dari mana Ibu Tiara? Dari mana, Bu? Dari Konoha. Oh, dari Konoha. Yes. Dari sekte mana di Konoha? Sekte apa itu ya? Ya, sekte Katolik, Protestan atau Advent kah? Saya agak BP Protestan. Emang GP? Oh, Protestan. Bang Juma ini kadang-kadang Ibu bisa menjelaskan tidak siapa nabi yang mengajarkan HGB? HGB. HGB hak guna bangunan kan itu ya? HGB. Apa itu HGB? Hak guna bangunan. Tadi Ibu bilang sekte dari HGB. HGBP. Oh, HGBP. Ya sudah Ibu Iya. jelaskan. Nabi mana yang mendirikan aliran kepercayaan HKGP? Nah, silakan. Nabi. Iya. Nabi Musa. Mana ada Nabi Musa mendirikan agama HKGP? Loh, Ibu, setiap kadang semua Kristen, bukan HGBP aja. iya, di mana Nabi Musa mendirikan agama HKGBP Kristen? Dengar ya, Bang Juma. Ya, dengar ya. Dengar. Setiap aku ngomong harus disimpan dalam hatimu, sayangku. Wah. Mati meja. Iya, lanjut. Di mana dalilnya Dengar Nabi ya, Musa Bang mendirikan Juma. agama Kristen? Iya. Allah berkata, Musa, kamu harus mendirikan apa namanya itu ya? Saya nggak bawa Alkitab pula ya. Bang Juma, mendirikan tempat ibadah, Bang Juma. Jadi yang mendirikan itu agama Kristen itu, ibadah itu, ya Musa, Bang Juma. Mengerti kan? Mana dalilnya Musa mendirikan HKGB? Bukan HKBP aja loh Bang Juma. Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Kok Dalilnya HKBP mana? aja sih? Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Nabi gitu, HKBP. Nah, Yang aku tahu mendirikan Kristen itu si Musa. di mana dalilnya? Ya bacalah di perjanjian lama. Iya, di mana itu? Kalau kok kayak gitu ceritanya, kok baca dari perjanjian lama. Di mana dalilnya, Ibu? Aku nggak bawa Alkitab pula ini. Sedang kerja. Lah, Roh Bang Kudusnya Juma. kemana? Tidur. Roh Kudus lagi tidur. Roh Kudus lagi tidur. Sembunyi dalam hati lah Bang Juma. Ibu ini gimana sih? Jangan bercanda dong. Masa Nabi Musa mendirikan agama Kristen? Ya. Ya memang itulah kenyataannya. Ngapain pula kita bohong-bohong Bang Juma? Berbohong itu nggak dibolehin Bang Juma.
Ini ibu sedang berbohong. Bang Juma harus apa? Sering-sering baca Alkitab Bang Juma. Perjanjian lama aja dulu baca. Nabi Musa nih diajarkan ya Bu ya di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Musa dan kaumnya, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Kristen? Mana ibu? Bu, dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Membaca sampai bawah lah Bang Juma. Sampai mana Perjanjian kita harus- lama, perjanjian lama. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Yakub. Ya, Kalau Bang Juma membaca Alkitab itu, jangan aja sepenggal-penggal aja. Baca masih semua, mending biar saya tahu membaca jalannya, Bang Juma. daripada ibu. Aku tidak bawa Bible di sini, aku lagi di tempat kerja. Masih mending Bang Soma lo. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Yakub itu siapa Bang Juma? Yakub itu anaknya daripada Nabi Abraham, cucu Yakub. cucu Abraham, Abraham. cucu Yakub. Iya. Aku mau tahu aja Bang Juma. Iya, jadi Kamu agama pintar. Kristen ini didirikan oleh siapa? Agama Kristen ini. Musa. Alamak, Iya. Kalau Bang Juma nggak mau terima itu urusan Bang Juma. Yang penting bukan nggak mau terima ibu. Itu memang itu diketawain adanya. diketawain Musa. orang. Yesus aja tidak mendirikan agama Kristen, kok Musa pula yang Iya. mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus mendirikan agama Kristen, berarti dia itu kan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak punya agama Bang Juma. Mati meja. Berarti agama Kristen ini tidak didirikan oleh Yesus. Iya. Siapa yang mau datang kepada Yesus, berarti dia itu seorang Kristen. Ya Bang Mati Juma. meja. itu hanya salib itu itu hanya lambang aja Bang Juma. Seperti kalian kan itu bintang sama bulan kan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Agama Silakan Kristen kamu itu ibu, terima loh Bang Juma. agama Kristen itu pertama ibadah Minggu, Natalan, apalagi memperingati kematian Tuhannya, memperingati kelahiran Tuhannya. Tuhannya mati, Tuhannya ditampar, Tuhannya ditonjok, Tuhannya diludahin, Tuhannya dicelutin pakaiannya, kemudian apalagi digantung, ditombak, dibunuh, dikubur, hilang mayatnya, keluar dari kubur. Itu ajaran siapa? Nabi mana yang mengajarkan itu ibu? Nabi mana? Kok Nabi Musa pula? Mana ada Nabi Musa mengajarkan Tuhan mati? Bu. Tuh Yesus bukan mati loh Bang. Yesus itu mati, kenapa? Supaya kita mati dan terangkat lagi. Yesus Bang itu Juma. bukan mati katanya. Tapi kalau di Yesus itu agama mati, Bang kenapa? Juma, kalau di agama Bang Juma, kalau mati nggak bangkit lagi. Itu artinya Tadi ibu Bang mengatakan Juma. Yesus itu tidak mati. Ujung-ujungnya Yesus mati karena apa? Kan lucu ibu ini. Coba ibu pegang pusatnya dulu ibu. Coba ibu. Bang Masih ada Juma nggak gini pusatnya? loh Bang Juma ceritanya. Jangan-jangan itu, Bang pusatnya Juma. hilang. Bang Juma. Begini ceritanya Bang Juma. Makanya dengar aku ngomong. Dari Begini tadi masa aku ceritanya. nggak dengar ibu. Ya. Ada aja ibu ini. Kenapa Yesus harus mati? Ya. Semua Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa? Siapa yang mengharuskan? Siapa? Ayo, kena ibu ini. Bang Siapa Juma. yang mengharuskan Yesus mati? Gak usah dulu kamu Yang jawab. Bang mengharuskan- Juma. Biarkan aku ngomong dulu. Yang mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Di mana dalilnya? Nah, Iya. kena ibu. Nah. Mana dalilnya? Aku ngomong aja dulu ya. Nanti. Iya. Loh, kok nggak percaya Bang Juma ini? Dalil. Bang Juma dengar aku Ibu ngomong dulu.
Kamu nggak apa? Dalil Belum dulu, selesai dalil, aku dalil. ngomong, kamu udah ngomong. Dalil. Itulah sifat Bang Juma. Bang Juma dengar aku ngomong dulu, baru kamu baru Dalil, apa, dalil, ngomong. dalil. Kalau tidak ada dalil, pantat ayam juga bisa ngomong. Iya, Siap. karena adalah dalilnya Bang Juma. Nah, coba silakan. Saya ingin dengar. Dengar ya Bang Juma. Ya. Kamu bilang kan Yesus mati kan? Ya Yang kan? bilang Yesus mati kan Yesus ibu. mati. Kenapa harus Yesus mati Bang Juma? Nah, siapa yang mengharuskan? Ya, ya Allah yang memang Dalil. harus mati dia. Dalilnya mana? Allah mengharuskan Yesus mati. Di mana tertulis? Ya, aku nggak bawa Alkitab Bang Juma. Tapi itulah Bang Juma, nggak ada yang reka-rekan, nggak ada yang apa. Memang itu Bang Juma. Oh, jadi ibu hanya mereka-reka aja nih bahwa Yesus Enggak. harus mati. Dengar aku Yang ngomong. mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Nah, di mana dalilnya? Bacalah di perjanjian lama Bang Juma. Kok Yesus harus mati di perjanjian lama? Dalilnya Tuhan menginginkan di perjanjian lama jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Apa kata Elohim? Yesus Jangan kau bunuh. Bang Juma, itulah Bang Juma ini. Ya. Jangan kau bunuh, itu artinya Bang Juma, kau itu di dunia ini jangan kau bunuh orang manusia Bang Juma. Sekalian begini, biar sekalian pamer cincin. Jangan kau bunuh. Ulang. Jangan kau bunuh. Bang Juma, Keluaran cincinmu 23. itu berisi itu ya. Bercanda. Halo. Ibu. Berisi Bang itu Juma. cincinmu itu Bang Juma. Iya berisi. Shalom. 1 kilo. Iya kan? Iya, Berisi salmon, kan, Bang. aku Silakan. kulihat itu Bang Juma, cincinmu itu ada isinya. udahlah, jangan lari ke situ. Saya cuma bete aja ini. Sedikit Dengarkan lagi aku saya dulu Bang Juma, biar kamu paham. mau izin ibadah. Oke, saudara Josafat yang mengajarkan agama Kristen itu nabi mana, Bang? Bukan nabi sih bang, kalau menurut saya. Lalu lebih ke siapa abangku? lebih ke Yesus gitu. Artinya gini, Kristen itu melambangkan oleh Yesus. Artinya ajaran-ajaran dan juga apa namanya? Istilahnya yang berasal dari Kristus gitu bang. Artinya ya Yesus yang berbuat suatu Iya. hal-hal yang gimana lah Mungkin- artinya. Mungkin abangku bisa nunjukkan, mungkin bisa abang buktikan di mana Yesus mengajarkan kekristenan gitu. Kan kita berbicara mengenai skala nabi. Nabi itu yang menyampaikan wahyu. Yang Bukan. menyampaikan wahyu. Bukan, maksudnya bukan Yesus yang mengajarkan kekristenan gitu bang. Artinya Kristen itu bagus. sebagai lambang atau juga rujukan yang mengarah kepada Yesus. Artinya Iya. Yang Jadi kita- Kristen ini membuat suatu kelompok komunitas dengan membentuk aturan-aturan agama, lalu menjadikan tokoh Yesus sebagai orang yang dinomorsatukan di dalamnya. Betul? gimana bang? Jadi orang Kristen ini adalah perkumpulan orang-orang yang melantik atau mengangkat Yesus sebagai tokoh. Aku siap, syukran. Gimana ya Tetapi- bang jelasinnya? Ya kan saudara saya menjelaskan Yesus tidak mengajarkan kekristenan, tapi pada faktanya Kristen ini adalah satu komunitas yang membentuk diri kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan ini. Contoh ibadah Minggu, Natalan, memperingati kelahiran, kematian dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kan? Artinya Artinya kan itu semua sesuatu hal yang nyata gitu bang. ya Yang terjadi nyata di bumi. diajarkan oleh pendiri Kristen, betul ya. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Diajarkan. Yesus nggak Co- perlu contoh. begini. Yesus nggak Diajarkan perlu atau tidak diajarkan, Bang? Diajarkan. Kalau Bang Sirat ini diajarkan atau tidak? Kalau menurut saya Yesus nggak perlu seperti sebagai guru kepada murid gitu yang diajarkan
Kawar Yesus kan menulis mengatakan, begini, saudaraku, artinya, ya bagaimana Bang? Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Ya benar. berarti kalau Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, maka Yesus tidak pernah melakukan prosesi keagamaan Kristen. Begitu juga sebaliknya. Kalau Yesus tidak pernah melakukan, kalau Yesus yang mengajarkan kemudian agama Kristen, berarti Yesus ini juga menyembah Yesus. Karena Kristen itu Bang, itu berasal dari Kristus. Iya betul, Kristus yang mana dulu? Kan bukan Yesus, anak Maria yang mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus yang Saya merupakan paham. gelar bagi Yesus gitu loh Bang. Ingat, Yesus ingat, Kristus gitu. Ingat Bang, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata Kristus. Kata Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan Kristen. Sementara Anda sebagai Kristen mengatakan mengikuti orang yang mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus mana yang Anda ikuti? Sedangkan kata Yesus ada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Sebenarnya bukan mengaku loh Bang, ini kita merujuk kepada suatu perbuatan dia gitu loh. Di mana Yesus ibadah minggu? Kurang tahu kalau itu sih Bang. Nah itu dia, makanya berarti yang Anda ikuti selama ini memang Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang harus diwaspadai yaitu penyesat, yang tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah Itu, kepada Bang Juma. penyesat yang datang Itu kepadamu. Bang Juma, itu artinya Bang Juma, di akhir zaman nanti ya akan banyak memakai nama-nama Yesus. Itu bukan berbicara Itulah akhir nabi-nabi zaman. penyesat, Bang Juma. Itu bukan berbicara akhir zaman, Ibu. Matius 24 itu Yesus berbicara. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Waspadalah Bang supaya Juma gini, kamu. Bang Juma. Bang Juma gini. Kita ini kan sudah mau ke akhir zaman. Ibu aja, Jadi. saya nanti. Ibu aja dulu. Dengarkan aku dulu Bang Juma. Dari tadi didengar tapi tidak ada dalil buat apa? Itu cincinmu itu buka dulu itu, risih kali kurasa. Buka dulu itu Bang Juma, risih kurasa. Udahlah. Udah. Itu yang dinamainya Bang Juma. Nabi-nabi palsu itu. Itulah apa namanya itu Apa ngarang lagi? agama. Ahli agama Bang Juma. Jadi itu dibuatnya lah dia sebagai nabi-nabi palsu menamai nama Yesus itu artinya, Kristus Bang Juma. palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus Itulah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Iya, itulah nabi-nabi palsu itu Nah, Kristus mengatasnamakan palsu- Yesus. Kristus Yesus palsu berkata ini. begini Bang Juma. Kristus palsu ini Yesus datang di berkata abad begini, pertama, Ibu. akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan memakai namaku. Iya. Kamu tentu. Kamu siapa di situ? Kamu siapa? Kamu Semua seluruh umat Kristen akan udah tahu itulah itu nabi palsu errornya itu siapa, Bang Ibu. Juma. Itulah errornya Ibu. Makanya saya katakan siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Ibu nggak bisa menjawab. Ibu larinya ke Mengajarkan- Nabi Musa. Ibu larinya Itulah menuduh firman Nabi itu Musa. tadi itu menjadi manusia itu Bang Juma. Siapa yang pengikut Yesus berarti dia itu sudah tahu Bang Juma. Iya. Ya, Jadi berarti bedakan Ibu. Yesus itu ada dua. Minimal dua. Yesus Mana anak dua? Maria. Yesus anak Maria yang adalah manusia dan Yesus. Mana ada dua? Loh, tadi Di mana Ibu mengatakan jalannya dua? nabi-nabi. Dari mana? Mana ada Dalilnya jalannya dari mana, dua, Bang, dua? apa Yesus? Oke, baik. Di mana? Boleh ya? Oke, saya jawab. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu bernama siapa menurut Yesus? Ya Waspadalah seperti apa ini juga itu Bang Juma. Seperti aku sama si Juma gitu loh. Itu seperti Nabi loh Bang. Nabi yang Aku mengaku sama si Juma dia gitu. itu Jadi Tuhan gitu. akulah Yesusnya, si Juma lah penyesatnya penyesat gitu. yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namanya Yesus siapa? Yesus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat yang mengaku Yesus itu mengatakan akulah Kristus. Disingkat Yesus Kristus. Berarti penyesatnya namanya Yesus, gelarnya Kristus. Waspada. Bukan. Kamu Bukan itu salah pula. paham Juma. Kok dibantah ajaran Yesusnya? Makanya di data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itu mengaku Yesus. Yesus Kristus. Ya itulah Yesus palsu itu memakai nama Yesus. Nah, betul. Padahal sekarang dia kan, yang datang kepada padahal dia Paulus di palsu. padang gurun itu siapa? Mengaku siapa kamu- itu yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Apa jawabnya? Suara itu apa jawabnya? Cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ayo. Apakah itu anak Ya, Maria? memang, Apakah itu anak Maria yang datang kepada Paulus hanya dalam bentuk suara? itu hantu si Juma kali ya. Gitu. Itu jujur. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Kristus Yesus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus bukan hanya manusia. ada satu. Yesus hanya ada satu. Tapi penyesat ada 1000. Udah? Bagus. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Paulus. Yes. Ada sosok Kristus mengaku datang kepada Paulus. Sampai lah, Paulus mana kemudian mendirikan agama Kristen. Nanti kita bahas. Mana dalilnya? Mana? Mana? Matius 24 nomor Kamu baca 4. sampai ke bawah, jangan Saya baca sampai ke kamu bawah. baca Juma. Dengarkan, nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak menyesatkan orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, bersinar dari timur sampai ke barat. Cuma ini asal ngomong aja. Cuma asal ngomong aja gitu. Penyesat palsu itu siapa? Demikian kelak nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya, bulan tidak matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang di langit. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Sebab tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku datang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Sekarang belum waktunya Bang Juma. Sekarang belum waktunya. Hanya satu aja Yesus Bang Juma. Tapi yang memakai nama Yesus nanti akan banyak yang bermunculan yang palsu-palsu Bang Juma. Jadi jangan kamu bilang ada 2 Yesus. Gak boleh. Gak ada cerita. Jangan bilang Adinda, ada 2 Yesus. Gimana dalilmu itu? Naik dulu ya dek. Saya ibadah dulu sebentar. Kita temani dulu teman kita ini. Saya naikkan dulu adik saya ya.
Nanti beliau yang gantikan saya sementara. Habis itu silakan teman-teman untuk berdiskusi lagi. Tunggu ya. Aku mau ibadah dulu. Dengarkan aku menyembah dulu, Bang Tuhannya Juma. Yesus. Bang Juma. Enggak. Dengarkan dulu, Aku jangan sholat lari. dulu. Iya. Cuma Jangan 10 lari menit. dulu. 10 menit. Enggak dong. Enggak lari lah aku. Adinda Kandito naik dulu ya, Dek. Kamu temani sahabat kita yang ada di atas ini, teman-teman kita. Aku sholat dulu, sholat. Tenang aja, aku masih di sini. Assalamualaikum. Masih di sini. Kamu sholat tapi memakai cincin-cincin yang nggak benar kamu. Lah, dukun santet juga ternyata ibu ini. Buanglah itu Bang Juma supaya kamu itu ya jadi ulama suci gitu loh. Juma. Udah, aku ibadah dulu. Bertobatlah Dinda, dirimu. Dito, silakan di. Aku pulang. Siapa, Bang? Aku mau ibadah. Ya, silakan. Siapa bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Tiara, bukannya tadi saya ingat komplit yang dipaparkan Matius 24 dari ayat 4, ayat 5, kemudian ayat 23, 24, 25, 26, 27, 30. Tentang bagaimana nanti Yesus akan turun yang kedua kali. Pertinyi ini yang ketemu Paulus di padang gurun, yang ketemu Ananias, yang bertemu dengan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos, satu lagi di mana lagi? Ya itulah, itu sopo gitu loh. Silakan. Silakan. Aduh lupa bangku kasih moderator. Kak Tiara. Iya, bentar dulu ya. Saya tulis dulu sebentar ya. Iya. Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus, Bang. Itu tanda itu sudah turun atau belum? Itu yang keberapa kali, Bang? Oh, siap sudah jadi moderator. Itu Kak Tiara kalau di air di mute dulu. Waduh, bunyi loh airnya. Nggak bagus loh didengerin. Kita lagi live juga kan. Oke, Kak Yosafat. Jadi yang ketemu di padang gurun mengaku Yesus itu turun ke berapa kali, Kak? Abang. Aduh, macam Itu mana pas ini? kebangkitan Yesus lah, Bang. Yesus menampakkan diri kepada Paulus Pada melalui saat ketemu Paulus itu, Yesus itu sudah naik ke langit atau belum? Jangan begitu Kalau- lah, Bang. enggak gini, kalau dia bangkit artinya dia udah hidup toh. Nah, artinya pas kebangkitan dia itu dia menampakkan diri kepada Paulus melalui cahaya gitu loh, Bang. Maksudnya itu Yesus atau bukan? Dia turun nggak sebenarnya? Iya. Dia turun. Nggih. Bukannya tadi sudah dijelaskan tanda turunnya Yesus nanti yang kedua ada di langit. Ya. Artinya begini, dia turun itu Artinya apa artinya lagi? dia bangkit dulu gitu loh, Bang. Dia bangkit dulu. Setelah dia bangkit, dia kan mau naik ke surga. Artinya sebelum dia naik, dia menampakkan diri dulu kepada Paulus. Mana Gitu loh. ada, Bang? Bukannya dia naik baru turun lagi, itu bukan. Gitu loh. Ini aneh-aneh aja lah bangku ini. Aduh. Aneh Coba gimana sih, sebutkan. Bang? Pada saat Yesus itu ketemu dengan Paulus, dia sudah naik ke langit atau belum? Yesus kan naik ke langit nggak langsung naik gitu aja loh, Bang. Aduh. Coba Bang, satu kisah para rasul. Coba. Kisah para rasul yang mengatakan dia naik ke langit, itu dia sudah ketemu Paulus atau belum? Apanya abang ini? Macam mana? Bentar ya, Bang. Agak aneh, agak lain ini. Dibilangnya Yesus di zaman yang sama sebelum naik ke langit ketemu Paulus. Agak lain, bah. Aduh. Aduh, macam mana ini?
Kak Tiara dibuka mic-nya Kak Tiara. Kalau sudah tidak di air. Ini saya menghendaki begini ya. Kalau Pak pendeta-pendeta yang naik. Ya, gimana Kak? Maksudnya tadi apa Bang? Yesus bangkit lalu turun lagi, kan itu kan? Bangkit turun lagi. Iya maksudnya Iya, yang bilang itu abang tadi. maksudkan begitu. Yang abang maksudkan begini loh. Yang abang mengarah kayak gini. Dia naik baru turun lagi gitu kan? Yesus Iya. bangkit baru turun lagi. Bukan, itu bukan gitu loh. Makanya dengarkan Bang, saya menambahkan tadi yang sudah dijelaskan sama Bang saya tentang bagaimana Yesus itu turun yang kedua kalinya. Kita perlu paham dulu. Betul. Kita perlu paham dulu faktanya. Apakah Paulus kalau sejaman dengan Yesus iya, tapi di mana cerita 4 gospel Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak ada. Ya. Ngerti nggak Bang? Paulus Jadi bertemu dengan Yesus memang betul. Bertemu di mana? Setelah dia naik ke langit atau sebelum? Sebelum. Ini kan gini Bang ceritanya. Si Paulus itu kan bukan seorang pengikut Kristus. Iya kan? Si Iya. Paulus ini adalah seorang pembunuh, ya. Tahu. Semua pengikut Kristus dimusuhinya. Lalu Tahu. setelah itu Yesus menampakkan diri kepada si Paulus ini tadi, menampakkan diri sama si Paulus. Lalu Yesus membuat si Paulus buta, ya kan? Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang manusia, yang nampak dengan jelas dengan Paulus atau bukan? Bukan. Lah kalau bukan yang Yesus yang mana? Ya Yesus, Tuhan Yang mana? kita. Yang manusia atau yang apa? Ya jadi Tuhan dia. Jadi Tuhan. Iya. Deh. Ya, dia Ini- menampakkan diri sama si Paulus. Substansi kita, sabar, dulu. dengarkan dulu. Substansi yang kita bicarakan, ada dalil Yesus mengatakan kepada murid-murid, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5. Memberikan peringatan kepada murid-murid. Waspadalah, murid-murid, akan datang banyak penyesat menggunakan namaku. Itu akan nabi mengaku. palsu. Ya dengarkan dulu. Dan dia akan mengaku akulah Kristus. Ini peringatan dari Yesus. Di nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27 sudah dibaca belum? Di situ dikatakan, saya sudah katakan, apabila ada yang datang padamu, akulah Mesias, atau aku di sana, aku di sini, jangan kalian percaya. Itu bukan aku. Gitu ya. Iya. Jadi poinnya, kemudian di nomor 30, peringatan itu ditebalkan oleh Yesus. Kedatanganku yang kedua nanti, begitu ya? Betul? Kedatanganku yang kedua nanti seperti petir cecar. Langit itu gelap. Langit itu bergoncang. Iya. Itu udah Bulan tidak kiamat bercahaya. dunia. Itulah hari tanda-tanda kiamat. kedatanganku bahwa semua manusia akan rebah. Itu Bukan tanda rebah, dia yang mati. kedua. Rebahlah, udah nggak apa-apa. Poinnya, kedatangan kedua itu sudah jadi atau belum? Sudah terjadi belum? Iya, ini sudah mau mendekat. Kalau belum terjadi, yang ketemu sama Paulus siapa? Itu dengar aku ngomong ya, Bang apa ini Bang? Dengar Apa? ya Bang ya.
Itu yang dibilangnya itu kita manusia ini yang ditulisnya itu Bang gini, bila mana ada seorang yang mengaku aku adalah Kristus, pergilah ke sana, pergilah ke sana, janganlah kamu mau, soalnya itu nabi-nabi palsu, ya. Akan banyak berdatangan nabi-nabi palsu yang mengaku namanya Yesus Kristus. Kamu Yang janganlah mengaku kamu Kristus. percaya itu. Yang mengaku Itu Kristus artinya juga. sama kita dibilang sama kita manusia sekarang di bumi ini, Bang. Bukan Iya. bukan untuk pengikut Yesus yang dulu-dulu, bukan. Oke, kita coba menganalisa siapa yang mengaku Kristus pada saat di padang gurun. Apabila ada yang berkata, aku di sana di padang gurun, Iya, jangan dituruti. Jangan Karena percaya. itu nabi palsu. karena itu Mesias palsu, bukan aku. Ya, poinnya yang bertemu dengan Paulus, kemudian mengatakan, akulah Yesus yang kau Ya, itu memang Yesus. aniaya." Memang itu Yesus bertemu dengan Paulus, Pak. Paulus itu sendiri. Ya, Kalau itu terjadi, dia sudah turun belum? ya inilah kita menantikan dia. Abang harus percaya apa yang tertulis, Bang. Kami percaya. Begini loh, Bang. Saulus, Begini. mengapa kau menganiaya aku? Ya Paulus apa? Iya paman. Ya, Siapakah memang sih. engkau paman? Bukan dikatakan dia paman, dia katakan Tuhan. Bagaimana Paulus mengaku tiba-tiba yang ngomong itu Tuhan? Gak mengerti kalian. Saulus, ya akulah yang kau aniaya itu. Apa pertanyaan Paulus? Siapakah engkau paman? Masa begitu jawabannya? Bukan kan? Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Aduh, Tuhan apa ini? Abang dengar Tak kalau nampak. ngomong, Bang.